Nah, untuk Occupy Thrones menghadapi satu sama lain dengan gameplay yang cukup signifikan perbedaannya. So, silahkan Ranger Mas. Let's go to the match yang ketiga. RRQ Hoshi versus Occupy Throne. Apakah RRQ akan mendapatkan 1 poin pertama untuk Indonesia? Atau bahkan Occupy Throne yang tadi sudah kehilangan 1 poin. Kali ini membalaskannya kepada tim RRQ Hoshi. Masih bersama dengan Albert dan juga Finn sebagai kombinasi. Dan tentunya Lim telah bilang 3 pilar utama mereka sudah bergabung kali ini. Apakah Albert akan memiliki fase yang lebih bebas untuk melakukan farming? Dan ternyata Iron Hook berhasil didapatkan. Dan Finn salah satu player yang tidak pernah takut untuk melakukan poking damage. Dan bahkan Finn ini adalah fun fact-nya banyak banget mendapatkan first blood seingat aku. Iya sih, emang salah satu hero player yang cukup agresif juga ya dengan berbagai hero roamer yang bisa dia bawa. Dan kali ini dengan ngebawa Kadita itu bakal jadi satu perbedaan yang cukup besar untuk seorang Finn. Sebenarnya ya, kalau apa yang mau aku notice adalah gold lane-nya. Dimana Skylar menggunakan Electro Flash. Dia tahu, karena match up-nya adalah Leslie, yang penting dia sustain. Soalnya romernya Kadita, nggak akan bisa nge-backup dia terus-terusan. Kalau misalkan Kadita jadi nggak mau nge-backup, itu malah jadi rugi. So Electro Flash menurut aku ini pilihan yang sangat-sangat tepat. Setidaknya untuk sustain, setidaknya untuk melakukan clear. Dan bahkan kalau menurut aku ini kesempatan yang tepat untuk seorang Leslie dari Gado untuk melakukan poking damage. Karena Kaditanya akan berada di boost. Dan boostnya kemungkinan akan berada di sekitar jungle yang dimiliki dari tim Occupy Throne. Dan lihat Albert bakal coba untuk memancing keributan di arah bottom lane. Mencoba menculik sedikit dari jungle yang dimiliki oleh tim Leo. Hulk terkena damage yang cukup sakit. Dan bahkan Alex top on the blow langsung dikeluarkan oleh seorang Albert. Dan kali ini hampir saja ada first blood. Tapi S7 memfollow up dengan luar biasa. Dan tentunya first blood by Infinix kali ini berhasil didapatkan oleh tim RRQ Hoshi tanpa ada barter sama sekali. Dan lihat Lemon, seorang mid laner yang tiba-tiba berada di arah bottom lane. Wow. Mid laner yang tiba-tiba terjun ke arah bawah melakukan ganking yang harusnya jarang banget dilakukan oleh seorang Xavier player, bukan begitu? Ya ini strat-strat yang waktu itu kalau nggak salah dipopulerin sama tim Indo juga, tapi gue lupa siapa. Dimana ketika wave keempat ya, itu midnya pindah ke XP biar dapetin XP bareng dan sama-sama 4. Lihat ganking yang dilakukan, rough wave is on point. Franco tidak berhasil mempertahankan diri dia karena kita tahu kali ini langsung ada Albert mencoba untuk mendapatkan Alto pada blow. Albert gak berhasil dan tentunya Hulk berhasil mendapatkan satu booster terbaik UBS Gold. Albert retributionnya kali ini mungkin masih keringinan kali ya. Belum pemanasan. Belum pemanasan. Bisa dibilang jadi satu kerugian juga sebenarnya untuk RRQ, tapi dengan 2 eliminasi yang udah mereka dapetin di awal, seharusnya ini nggak bakal terlalu berpengaruh juga untuk mereka. Dan memang protection yang diberikan oleh seorang Lemon ini benar-benar bagus banget, ngebuat adanya distraksi buat teman-teman dari Occupy Throne sejauh ini. Dan Finn bertemu langsung dengan seorang Maro, tapi harusnya nggak bakal ada beberapa eliminasi yang bisa dapatkan. Xavier juga udah memberikan global presence dengan Downhill-nya, tapi sayang sekali Finn harus hilang. Follow up damage yang sangat baik dari seorang Fury ke arah top lane. Membuat Finn berhasil ditumbangkan. Albert mencoba untuk mengusir mundur, dan sedangkan di sini satu hal yang mungkin harus diperhatikan oleh tim Occupy Throne adalah lihat Skylar. Betapa bebasnya dia. Betapa tidak ada gangguannya di arah top lane sebagai as a gold laner. Dia nggak ada sama sekali keraguan-raguan atau takut untuk melakukan farming hingga ke dive in ke arah turret lane. Ya dan ini sebenarnya kalau dilihat pergerakan dari XP lane-nya pun masih diunggulin sama RRQ Hoshi loh. Alright, heavy spin berhasil dari Skylar, tapi Iron Hook berhasil. Heavy spin Skylar, one last hit berhasil didapatkan. Rough wave gak berhasil menutup pergerakan dari tim Occupy Throne. Finn udah melakukan yang terbaik, tapi Skylar juga sudah mencoba untuk menggocek. Memang terlalu banyak source skill di arah top lane hingga 4 player dari Occupy Throne berhasil menumbangkan seorang Skylar. Iya, itu emang satu trapping yang bagus juga ya ke area atas dengan 4 pemain dari Occupy Throne sudah pasti ya. Dengan keunggulan kuantitas ini menjadi kerugian untuk hilangnya satu pemain dari RRQ. Alright, tapi lihat tadi genderang perang dari tim RRQ Hoshi Kingdom berhasil membuat getar stage M4. Dia yang getar, saya yang kaget Pak. Iya, saya juga kaget ya. Cuman entah kenapa ya, Occupy Throne seperti tim yang berbeda loh. Yes. Dari match yang pertamanya tadi, Betul. hero-nya sama, 2 hero asuransi. Bahkan sekarang lebih berat. Cecilion sama Xavier. Lebih enak Xavier untuk rotasi di awal, masih punya CC. Tapi kali ini mereka lebih agresif, bahkan dari segi point kill ya. Walaupun tidak unggul, tapi mereka nggak ketinggalan gol. Oke,
Tapi lihat, ini akan menjadi perebutan yang cukup maksimal. Dan bahkan Leo berada di garis depan. Alex pada flow, Retribution, Albert juga gagal kali ini. Dan tentunya Retribution didapatkan Leo, Biobase Gold. R7 terperakam, Alex pada flow ke belakang. Dan bahkan Finn harus ditumpahkan oleh seorang Hulk. Mencoba digeser ke arah belakang, tidak bisa diselamatkan kembali Lemon. Mencoba melakukan semaksimal mungkin, tapi Lemon dengan hero late game insurance-nya, dia nggak memiliki power yang maksimal, David. Iya, benar-benar area dari Turtle Pit-nya tadi dikuasai oleh Occupy. Dan kali ini satu tarikan remote berhasil kode ke arah seorang Skylar. Masih bisa melarikan diri dan kabur dari kematiannya. Dengan backupan langsung datang dari seorang Albert dan juga Lemon bisa memperpanjang nafas sedikit. Tapi di sisi lain, nampaknya dari RRQ harus kehilangan outer turret di bagian bottom lane kalau R7 tidak mampu menghadapinya. Namun lihat, solo kill menuju ke arah seorang Fury dari R7. R7 di arah bottom lane berhasil mendapatkan satu point kill, dan di arah top lane juga sama membalikan keadaan yang sempat diunggulkan oleh Occupatron, dan Finn bahkan tidak berhasil ditumbangkan. Memilih untuk mundur, Skylar belum berada di posisi maksimalnya dan dia masih dikasih waktu, masih dikasih ruang. Albert ini akan coba untuk melakukan farmingan terlebih dahulu, dan Albert akan menjadi sosok orang yang menakutkan untuk Leslie harusnya, Lim. Ya, build defense juga yang memang yang dipilih oleh Albert dengan Benedetta emblem jungle-nya. Emang mengamankan objektif dengan jungle-jungle lawan, turtle atau segala macamnya, itu yang ditujukan dengan dari pick Benedetta ini. Okay. Sementara kalau dilihat itemnya nggak beda jauh, dan ya di top lane sudah ada rotasi juga nih yang selalu dilakukan sama teman-teman RRQ. Informasi telah diberikan, Bloody Hunt telah didapatkan, dan bahkan Albert berhasil mendapatkan purple buff dari Leo. Iya, dia harusnya dapetin purple buff itu, karena di kaki Leo tidak ada purple buff. Dan bahkan Finn, Rafael yang berhasil didapatkan, tidak ada fall off damage, dan bahkan Leo still survive. One last hit, Leo mengamankan poin atas seorang Finn. Terlalu banyak source skill yang keluar, ini akan menjadi perebutan untuk tim RRQ Hoshi dan juga Occupy di arah Turtle yang harusnya dipegang oleh tim RRQ Hoshi. Kalau kita bisa lihat, tidak ada retribution di tangan dari seorang Leo. Dan Albert memiliki retribution, tapi ada Hulk yang tadi sempat mendapatkan satu buah turtle. Sedangkan Albert memilih untuk melakukan sedikit teamfight dan melepaskan turtle-nya begitu saja nih, Vin. Kali ini nggak bakal fokus ke arah turtle, nampaknya diikhlaskan begitu saja ke arah seorang Leo yang kali ini akan mendapatkan retribution-nya. Atau pergerakan dari Albert nampaknya bakal coba untuk mencari eliminasi kan, menuju ke arah Occupy, di mana dari seorang Garuda mendapatkan satu outer turret-nya, dan turtle-nya diamankan lagi oleh seorang Leo. Turtle slain by UBS Gold, dan Lemon bisa memberikan satu pembalasan dendamnya. Wow, tapi Iron Hulk matching mania mantap. Berhasil didapatkan, Skylar membalikan kembali kanan dan tidak bisa mendapatkan satu. Lihat, dari Skylar yang tertangkap, malah dia yang mendapatkan keuntungan mengejar ke arah belakang. Albert mencoba untuk mengcover pergerakan dari seorang Hulk yang mencoba mengejar Skylar. Dan Skylarnya tidak terpick up, hanya ditukar dengan Finn. Tapi balik lagi, Albert salah satu orang yang memiliki win rate retribution di arah objektif gaming kali ini. Bisa dibilang 7 menit awal dia kalah total. Benar-benar digagalkan ya sedari tadi, mungkin dengan efek-efek yang dimiliki oleh Occupy sendiri, dari Hulk yang bisa melakukan zoning out, dan juga Leo yang pastinya dengan habit spin-nya. Dan kita bakal lihat ke arah instant replay-nya terlebih dahulu. Whip sempat dibuka memang tadi dari seorang Finn, tapi emang Hulk-nya tuh benar-benar mengganggu sehingga nggak ada backup damage yang cukup di area terdepan meskipun Fury-nya memang berhasil tumbang. Cuman untuk sekarang ya, walaupun memang total 3 kali turtle untuk Occupy itu bahaya. Itu follow up yang sangat baik banget. Dan bahkan downing light-nya itu pas kalau kalian sadar. Lihat gak? Downing light-nya pas. Rough wave-nya pas. Damage Albert pas. Tapi balik lagi, ini glue yang terlalu kuat untuk ditumbangkan oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Sedangkan Albert terperangkap di depan sana. Knife for Knife terbangkat. Heavy spin membuat Albert terperangkap bersama dengan M7 di depan sana. Follow up damage dari seorang Kado. Damage yang terlalu sakit. Dan Finn gagal untuk memotong pergerakan dari Occupy Throne. Skylar downing light by Lemon. Tapi Iron Hulk berhasil membuat Lemon mundur ke arah belakang. One last hit. Double kill from the original Lemon. 4 pemain harus hilang di depan mata kali ini. Tapi memang ada pertukaran karena 2 pemain, cuma masalahnya Occupy Throne kali ini berhasil mendapatkan outer mid turret-nya, memperluas lagi area teritori mereka dan membuat dari RRQ Hoshi harus benar-benar mengubah cara permainan mereka. Lord Game by UBS Gold telah terlihat. Para pemain dari RRQ Hoshi sudah mulai mencari keberadaan di mana Maro. What a nice Iron Hook from Maro. Berhasil mendapatkan Albert, tapi sayangnya tidak mungkin di follow up karena itu akan merugikan sekali untuk para pemain dari tim Occupy Throne yang kali ini memiliki satu buah keuntungan dari segi gold lim. Ini sebenarnya harus
agak sabar sih dari RRQ. Karena posisinya mereka agak sedikit ketinggalan gold. Dari segi kill ya cuma beda 2 nggak masalah. Namun damage yang diberikan takutnya agak kurang maksimal. Oh, Iron Hulk kembali berhasil didapatkan bersama dengan pemulihan Kill Spree. Ini membuat seorang Finn harus tumbang Nevis. Wah ini bahaya banget memang ya. Dari tadi Iron Hook-nya bisa dibilang win rate-nya besar banget. Membuat para pemain RRQ juga langsung mengacaukan setup yang udah mereka buat. Dan kali ini masih ada zoning out yang begitu ketat dari seorang Hulk menuju ke arah Albert. Membuat Albert pun nggak bisa mendekat ke area Lord-nya yang emang lagi dicicil sedari tadi oleh para pemain Occupy Throne. Oke, downing light from Lemon. Shutdown didapatkan, tapi Lord ditukar dengan Hulk dan tentunya Lord slain by UBS Gold. Albert udah berhasil membawa Hulk, tapi Hulk! Again! Maro ball of damage dibalikan kembali bersama dengan Alex Van Blow. Counter attack from Indonesia. Tapi nampaknya R7 yang harus sumbang. Sayang 1000 sayang, ball of damage telah diberikan. Tapi Tommy Light again from the original Lemon. Berhasil menumbangkan satu player Maro dari Occupy Throne. Iya ini keberadaan Lemon tuh benar-benar menggetarkan pastinya ya. Karena global presence yang dia miliki itu langsung ngebuat dari Occupy mungkin juga nggak menduga-duga. Adanya eliminasi yang harus mereka terima. Kali ini Lordnya udah mulai masuk juga dari area top lane. Bakal jadi bahaya besar di mana Gado diberikan gold yang begitu banyak menjadi player yang memiliki gold terbanyak sejauh ini juga. Sebenarnya untuk defensive high ground-nya RRQ, buat gue masih kuat banget. Dia punya Benedetta, dia punya Xavier juga. Erisla? Tapi kalau untuk outer turret nggak tahu deh. Kayaknya outer turretnya masih bisa ditabrak sih. Oke, tapi kayaknya bakal all in. Informasi telah diberikan. Lemon berada di posisi yang tidak terjaga kali ini karena masih terlalu jauh. Tapi para pemain dari tim RRQ Hoshi mencoba untuk menjepit. Leo, sandwich akan didapatkan. Tapi lihat Alex coba blow. Downing Light berhasil mendapatkan satu dengan satu bersama dengan Robert. Tapi flicker with Skylar. Hampir mendapatkan Leo dan Albert memilih untuk mundur karena Gado memiliki true damage. Leo still survive in the mid lane. Memilih untuk mundur dan Hulk mengantarkan super minion menuju ke arah base dari tim RRQ Hoshi. Dan kali ini satu ultimate snipe-nya bakal coba untuk langsung dikirimkan menuju ke arah satu pemain dari RRQ. Bisa digagalkan dengan satu downlight juga yang memberikan tanda untuk seorang Gado harus mundur terlebih dahulu. Cuman cukup disayangkan ya karena tadi satu last hit menuju ke arah seorang Leo. Cuman nggak masalah ketika RRQ bisa selamat 5 pemain mereka untuk kembali ke dalam base-nya masing-masing. Oke, tapi satu hal yang mungkin harus diperhatikan oleh tim RRQ Hoshi adalah gimana caranya mereka bisa team fight secara keseluruhan, damage bisa maksimal. Even though dia coba numbangin seorang Glue, tapi benar-benar memastikan Glue-nya ini tumbang, Lim. Ini flanking dari Finn tahu yang jadi penentu dari segalanya. Kalau sampai Finn-nya dapat Leslie ataupun Cecilion, salah satunya deh, itu masalahnya selesai. Tapi ada Akai yang selalu nge-backup dengan heavy spin. Itu yang susah banget. Mungkin dengan trapping salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh Finn dari RRQ Hoshi. Oke, Retribution berhasil didapatkan. Heavy spin telah dikeluarkan. Mundur ke arah belakang, mencoba melakukan follow up damage. Tapi Iron Hulk again berhasil mendapatkan Albert, tapi berhasil mundur dengan ke arah belakang. Satu ball point downing light tidak berhasil dan digocek begitu saja. Damage dari seorang Gado pun masih belum cukup untuk menumbangkan tim RRQ Hoshi. Langsung retreat untuk kedua tim. Tidak mau melakukan team fight tambahan. Mereka reset kembali karena Lord yang selanjutnya menjadi Lord yang penting. Cukup penting untuk RRQ Hoshi membalikan keadaan dan bahkan dari Occupy Throne. Kalau dia kecuri, ini menjadi masalah untuk dia. Iya, sebenarnya banyak banget juga ultimate yang udah dikeluarkan oleh Occupy Throne sejauh ini. Hanya ada seorang Cecilion dan juga Maro. Tapi tetap ini bakal menjadi bahaya besar ketika fight-nya akan segera dimulai. Apakah kontes pasti akan dilakukan atau hanya memberikan pressure aja dari RRQ Hoshi sejauh ini? Albert mencoba untuk mengacak-acak, Albert mencari momentum. Tapi Hulk ke arah belakang bakal coba di follow up dengan satu merap wave. Hulk hilang, Lord akan di-reset. Tapi gak akan dilepas oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi yang mengusir para tim dari Occupy Throne. Albert kali ini berkesempatan besar untuk mendapatkan Lord yang pertama. Heavy Speed dikeluarkan, Victor perangkap, free hit from Skylar. Dan bahkan Leo ter-take down. Ini akan menjadi free Lord dan akan ke Albert. Wonder Retribution dan Skylar save the day. UBS Gold, Lord Slain diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Wow, dengan perjuangan yang keras kali ini, mereka langsung mengembalikan gap gold yang tadinya cukup jauh dari Occupy dan langsung diungguli oleh RRQ. Beberapa pemain memang tumbang tapi totally worth it untuk trade kill yang dilakukan oleh RRQ Hoshi dan Lordnya akan menuju dari area top lane.
Wow, ini dari itemnya bisa kita lihat Endless Battle yang membuat tadi true damage yang sakit banget dari Skylar dan positioning dia yang super oke. Sementara kalau kita lihat nih match up-nya antara kedua gold lane-nya itu Leslie. Leslie-nya juga udah punya damage yang dibutuhkan nih. Dia udah punya Windtalker dan Endless Battle. Dan kalau kita hitung dari high ground defense, Cecilion dengan 3 itemnya harusnya masih bisa defense. Dengan catatan kalau nggak ditabrak. Iron Hook berhasil mendapatkan Skylar tapi di follow up dengan seorang Finn. Berhasil meng-cancel. Finn again save the day. Berhasil menutup permainan dan bahkan Lord-nya berhasil diselesaikan dengan cepat. Tapi dengan keunggulan yang pernah didapatkan Araki tadi ini membuat Araki memenangkan 3 laning phase-nya. Ini setidaknya membuat nafas segar untuk tim Indonesia. Saatnya Indonesia untuk mencoba untuk membalikan kembali keadaan yang telah dimiliki. Tapi Albert harus benar-benar respect dengan apa yang ada di backline dari Occupied Turn. Iya. Dia harus respect terhadap Leslie dan Evan. Ya jujur dari kedua tim memang benar-benar harus respect sih. Sama-sama punya asuransi late game. Cuma Skylar yang kali ini bakal jadi poin penting juga. Tadi sempat tertarik dengan Iron Hook-nya. Untungnya ada flicker. Tapi informasi flicker itu bakal sangat berharga banget untuk Occupy terus ketika mereka ingin melakukan inisiasi dan targeting ke arah backline dari RRQ. Wah, makin lama ini makin sakit loh dari Occupy Front. Dan ini yang sudah dibilang oleh Profesor KB kalau mereka memang suka berisiko mengamankan 2 hero late game insurance, tapi mereka percaya kalau mereka bisa bawa game ini di atas menit 15. Oh, Petrified salah terburu-buru, flicker, Lorihan, terkeluarkan heavy spin. Wow. All in. Ini all in dan ini bisa dibilang adalah salah satu move yang cukup berbahaya dari Finn. Dan para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka tidak boleh ada yang bisa melakukan team fight atau follow up team fight, lebih memilih untuk lepaskan, benarkan leaning phase-nya. Kalau untuk mau bermain adu di arah objektif, kayaknya masih harus dipikirkan sekali lagi deh. Sebenarnya masih aman sih. Tadi dia terlalu all in malah. Karena flickernya itu dengan timing spawnnya Lord masih lumayan jauh. Yes, jadi mereka cuma bisa kasih pressure kayak gini doang. Dapat dari Gado lagi sekarang purple buff-nya. Dan di sisi dari tim RRQ, untungnya mereka berhasil mendapatkan base turret dari tim Occupied Turn. Iya, itu satu base turret yang bakal cukup berharga pastinya. Cuman masalahnya kali ini dari seorang Finn ya, 9 kali ditumbangkan itu jadi hal yang nggak menguntungkan buat RRQ. Karena sebenarnya sosok dari seorang Finn ini dibutuhkan dari setiap team fight yang ada untuk memberikan satu turning point. Dan R7 kali ini dalam bahaya cukup besar, ultimate snipe langsung dikirimkan ke bagian depan. Belum connect ke arah siapapun karena masih begitu tanky untuk seorang Skylar dan juga Albert di sisi lainnya. Lord came by UBS Gold. Kali ini sudah terbit ke lane of down, tapi R7 dia teamfight dengan darah yang setengah. Oke, ini bisa harus dipertimbangkan. Sedangkan Leo bersama dengan seorang Albert baku hantam, baku pukul. Dan di sini posisi Albert telah bebas. Bakal ada satu membawa Iron Hook. Finn berhasil ditumbangkan. Tony Light ke arah belakang dan Albert belum bisa masuk karena tidak akan ada follow damage yang telah dikeluarkan oleh tim RRQ Hoshi. Dan di sisi belakang sana bahkan dipukul mundur oleh seorang Leslie. Para pemain dari tim RRQ. Mereka ada heavy spin. Leo bakal coba ditumbangkan. Dan bahkan oleh tempatnya blow. Berhasil mendapatkan satu poin dan shutdown. Berhasil didapatkan oleh Skylar. Lord didapatkan oleh Occupied Turn. Tapi tim RRQ Hoshi berhasil menumbangkan 2 player dari tim Occupied Turn. Iya, dan itu adalah dua player yang sangat amat penting ya, gold laner dan juga mid laner. 2 damage dealer membuat dari Occupy harusnya nggak bisa pergi terlalu jauh sampai ke area base dari RRQ. Karena lihat, untuk Lordnya langsung ditahan di bagian bottom lane terlebih dahulu. Masih ada Skylar dan juga Lemon di sana yang siap sedia. Tapi untuk di area mid lane ini bakal cukup berbahaya juga buat RRQ Hoshi. Kedatangan Finn mungkin bakal memberikan sedikit efek nantinya. Dan di replay kita bisa lihat di mana Leo memang ingin sekali perang. Dia buka heavy spin untuk ngezoning dan dia kekurangan follow up damage. Untungnya masih dapat dari Retribution dan ya pertukaran 2 lawan 2. Tidak ada source damage untuk Occupied Thrones, itu yang akan bahaya untuk sekarang. Oke, Retribution kembali. Leo ini cukup mengerikan bisa kita bilang. Berhasil mendapatkan objektif yang bisa dibilang adu Retribution dari tadi hampir 100% didapatkan ya. Iya. Hampir. Ya. 3 turtle untuk Occupied Thrones. Iya. Dan Lordnya juga dia dapetin 2 Lord. Sebenarnya pas yang di kontes memang 100%. Iya kan pasti kontes. Iya. Kalau di kontes ya, kalau di Iya. kontes. Kalau untuk red dari objektif nggak 100 karena RRQ tadi sempat dapat 1 kali Lord. Ya, Bisa makanya. dibilang free sih. Hampir 100% kita bilang ya. Dan kalau nggak salah Lord yang dapetin RRQ juga dapetinnya sama Skylar ya tadi. Ya. Jadi betul ini banget. benar-benar jadi satu bulan mundur juga dan kali ini kita bakal melihat perlawanan seperti apa yang akan diberikan dari RRQ Hoshi. Mengingat dari Occupy semakin kuat lagi, semakin lama lagi, beberapa momentum juga selalu diciptakan oleh seorang Maro. Oke, tapi untungnya di arah top lane, para pemain dari tim RRQ Hoshi memiliki minion yang sudah besar. Dan para pemain dari tim Occupied Thrones, mereka masih mencari di mana keberadaan dari tim RRQ Hoshi. Tidak boleh ada yang terambil satupun, tidak ada yang boleh terkena Iron Hook. Karena Maro ini mampu bisa menyelesaikan 1 buah poin kill dengan instan, kecuali R7.
Kecuali R7. Kayaknya R7 pun bisa tumbang sih kalau misalkan ada Gado sama Fury ya di waktu yang sama sebagai follow up-nya. Karena apa? Leslie ini kan true damage. Yep. Double Blade of Despair. Bayangkan. True damage yang bisa diberikan itu sesakit apa. Oke, dari R7 sendiri dia udah punya item defense. Dia punya Queen Swing. Dia punya Athena Shield. Memang tidak berpengaruh untuk physical defense ya terhadap true damage-nya Leslie. Tapi dia butuh darah yang banyak. Iya. Nah itu yang masih belum dimiliki sama R7. Ini Leslie 2 BOD plus Berserker Fury. Ini damage-nya bakal sakit banget, sesakit ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Aduh. Iya, karena itu bakal menancap sekali ke Terisla. Karena Terisla ya? Iya, full. Gak usah penetration, tapi full true damage. Iya sih, bener sih. Dan ya ini dia power late game yang bakal coba untuk ditunjukkan oleh kedua tim. Kita bakal lihat seperti apa makronya yang bakal dipertaruhkan sih untuk saat ini. Manajemen wave minion bakal jadi hal yang benar-benar berpengaruh untuk kemenangan dari kedua tim. Karena kalau kita ngomongin base turret, sebenarnya RRQ Hoshi udah unggul satu base turret di area top lane. Tapi untuk segi team fight, sedari tadi tuh Occupy terus ketika mereka dapetin satu Iron Hook aja, udah pasti instant kill. Itu yang jadi bahaya. Oke, tapi di arah top lane, kita juga harus mempertimbangkan gimana para pemain dari tim Occupied Throne, dia benar-benar sangat-sangat percaya diri untuk mencoba membuka lot terlebih dahulu. Dan Albert udah nggak bisa lagi nahan damage dari seorang Fury ataupun dari seorang Gado. Sama sekali nggak bisa, ini bakal menjadi salah satu buah bencana untuk seorang Albert ketika dia mencoba untuk melakukan defensif. Dan R7 kali ini memberikan sedikit informasi terhadap Lemon yang bisa ditembakkan kembali. Ingat, Global Prison yang Lim tadi telah bicarakan. Lemon bisa menembak ke arah seorang Leslie tanpa harus terdeteksi, bisa membunuh tanpa menyentuh. Iron Hook with flicker dari Maru gak pasti mendapatkan apapun, hanya mendapatkan kerugian. Dan lihat di sisi kanan bawah kamera, ada doa yang dipanjatkan oleh RRQ Kingdom dan bahkan ini fans dari Occupied Throne juga bersemangat sekali. Karena bisa kita bilang, tiba yang terjadi, Finn tertangkap, dan bahkan ada satu buah heavy yang dikeluarkan menuju ke suara Skylar dan Sakaratul Maut. Tapi Leo berhasil ditumbangkan oleh suara Skylar, ditukar dengan semua jungler, pertukaran cukup adil dan Retribution diamankan seorang Albert. Lord slain by UBS Gold di tangan RRQ dengan Lord yang sudah di-evolve. Oke, tumbangnya Finn ternyata menjadi satu hal yang manis banget buat Distraction RRQ. ya? Karena mereka berhasil nangkapnya seorang Leo. Leo terfokus ke arah seorang Skylar. Dan ya dengan hal itu RRQ bakal fokus untuk numbangin Leo aja terlebih dahulu. Karena retributionnya ada di tangan dari seorang Akainya. Oke, Albert tidak ada coverisasi di arah bottom lane. Albert harus menjaga positioningnya. Kali ini permainan 4 versus 4 akan coba dipaksa oleh tim RRQ Hoshi. Fokus ke arah base turret-nya. Lemon akan memberikan global presence yang mungkin harus dipikirkan dua kali oleh seorang Gado, Nebin. Oke, kita bakal lihat seperti apa dengan Lord yang udah mulai mendekat kali ini ke area base. RRQ Hoshi pasti udah mempersiapkan dengan global presence dari seorang Lemon. Downing Light bisa saja dikeluarkan, tapi masih menunggu juga kehadiran dari seorang Finn. Nampaknya akan berimpact besar nantinya. Perlahan tapi pasti clearing wave minion akan segera dilakukan dan pertemuan akan segera terjadi dari R7. Flicker with R7, fokus tim fight dari belakang. Pemecahan tim fight yang telah dilakukan R7, apakah distraction yang dilakukan membuat RRQ free hit. Dan Downing Light from Lemon membuat seorang Gado gak bisa bertahan lagi, lebih lama lagi. Fokus ke arah base-nya, sekalian flicker dan bahkan looking for wipeout. RRQ Hoshi mengamankan poin pertama untuk Indonesia. Congratulations, RRQ Hoshi mendapatkan 1 poin pertamanya menghadapi Occupy Throne yang nampaknya harus langsung diturunkan ke babak lower bracket. Oh my god, kemenangan yang dramatis. One-sided game dipegang oleh tim dari Occupy Throne. Tapi RRQ Hoshi kembali membalikan keadaan.